Oke, tips menghadapi sugar glider yang galak. Siapa sih pemilik sugar glider tuh yang nggak pernah ngalamin kondisi sugar glider tuh galak banget bang? Suka gigit, suka cakar, nggak suka dipegang. Kalau dipegang tuh langsung melawan lah intinya. Gimana sih caranya kita bisa merawat sugar glider kalian yang seperti itu? Di sini sebenarnya apakah sugar glider aku ramah-ramah semua? Enggak teman-teman ya. Ada beberapa sugar glider aku khususnya yang jenis mozaik itu tuh suka banget gigit dan suka banget nyakar guys ya. Dan aku bakal ajarin kalian ini yang aku suka lakukan ke tipikal-tipikal sugar glider aku tuh yang relatif galak teman-teman ya. Pertama-tama kita harus lihat gimana cara kita megang mereka. Aku bakal ambil aja kan, aku kasih contoh nih teman-teman. Kan kira-kira gimana tuh ya. Nah, kalau megang sugar glider teman-teman ya, kalau megang sugar glider, buset yang ini aktif banget teman-teman. Ini udah mau makan dulu teman-teman. Sabar, nih, aku kasih tau kalian teman-teman ya. Ini mumpung dia juga lagi makan. Kalau megangin sugar glider, jangan meganginnya dalam posisi tangan seperti ini. Ini salah. Dimana posisi kuku ada di atas ya. Ini salah. Kenapa? Kalau kalian lihat struktur gigi dari sugar glider, bagian tajamnya itu justru ada di bagian bawahnya itu. Jadi kalian kalau megang atau nawarin apapun ke sugar glider, nawarin makan, nawarin minum, atau sekedar main dengan mereka, posisi tangan seperti ini supaya kuku bagian tajam mereka itu nyentuhnya ke bagian kuku kalian. Gigi tajamnya mereka nyentuh ke kuku kalian, dan bagian atasnya itu yang nggak terlalu tajam tuh baru nyentuh daging kalian. Dan itu yang sering aku lakuin di sugar glider aku teman-teman ya. Dan juga ini penting ya teman-teman ya. Sugar glider galak, sugar glider crabbing, sugar glider suka nyakar-nyakar, jangan justru kalian kalah. Maksudnya kalah gimana bang? Kan jadi takut gitu ya. Misalnya, ini aku ada sugar glider yang galak juga teman-teman ya. Ini galak juga, suka gigit-gigit nih teman-teman. Coba aku lihat nih, aku provok dia buat gigit. Tuh. Bentar lagi dia bakal mencoba buat gigit aku teman-teman ya. Nah, kalau menghadapi sugar glider seperti ini, kalian justru jangan takut ya. Semakin kalian takut, semakin dia senang. Justru fungsi dia melakukan itu supaya dia bisa nakutin kalian, supaya mereka tuh bisa memberitahu bahwa mereka itu berbahaya gitu. Jadi kalian nggak megang-megang mereka. Justru kalian tuh nggak boleh tuh. Aku udah mulai digigit-gigit teman-teman ya. Dan itu nggak perlu takut, nggak perlu merasa sedih. Kenapa sih sugar glidernya benci sama aku? Itu bukan berarti sugar glidernya benci sama kalian ya. Kadang kalau fase-fase anak kecil seperti ini teman-teman, totally fine, totally okay kalau misalnya dia tuh mulai gigit-gigit, karena ini emang fasenya anak kecil gitu ya. Yaitu mereka curious, mereka tuh penasaran teman-temannya. Dan aku bakal ajarin kalian aja gimana caranya supaya kalian bisa cepat bonding, yaitu dengan cara makanan. Hewan-hewan seperti ini mereka tuh nggak ngerti kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa anjing, kucing, bahasa sugar glider pun kalau kita kuasai teman-teman itu kita nggak bakal ngerti. Satu hal yang mereka mengerti adalah bahasa makanan teman-teman ya. Contoh, aku bakal ambil lagi sugar glider aku yang ukurannya agak dewasa dikit teman-teman ya. Aku bakal coba kasih dia makan supaya bisa peragain aja ke kalian kira-kira gimana caranya. Nah, jadi kalian tinggal sodorin aja nih, kalian sodorin. Nah, gini ya, dia udah nyium dan di sini dia bakal mulai jilat. Nah teman-teman, kalau di sugar glider yang posisinya lagi galak, kalau kita ditawarin makanan kayak gini, pasti dia nggak bakal jilat. Dia pasti bakal pakai giginya buat ambil makanan. Kalau dia pakai giginya buat ambil makanan, kalian langsung tarik lagi tangan kalian. Pokoknya kalian tuh lihat, gigit kan? Kalau dia gigit, mundurin, kalian sodorin lagi sampai dia pakai lidah mereka. Jadi kita bakal biasain dia bahwa kalau nanti dikasih makan, jangan pakai gigi, nyeroknya pakai lidah. Supaya apa? Supaya kita nggak sakit. Dan juga kalau misalnya kita bawa teman atau kita bawa pasangan kita atau bawa orang calon pembeli, dia itu nggak galak gitu teman-teman ya, nggak gigit. Karena kan sebenarnya dia buka gigi itu emang bener buat makan, cuman kita manusia liatnya tuh bahaya, kayak dia pingin ngegigit kita, padahal sebenarnya enggak, dia cuma pingin makan doang. Cuma mungkin caranya salah dan dia belum mengerti. Jadi kita sekali lagi, kuku bagian bawah, bagian atas ini ke depan, sodorin. Kalau dia pakai gigi, tarik ke belakang ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Ini namanya metode hand speed teman-teman ya. Metode hand speed ini sebenarnya sangat efektif dan buat bonding, dan aku sendiri ajarin kalian cara bonding itu dengan pakai metode hand speed ini. Meskipun kelihatannya rada-rada kotor ya teman-teman ya, rada-rada jijik juga. Cuman percaya deh, kalau misalnya ngomong soal cara mereka supaya bisa bonding cepat, ini itu cara yang terbaik teman-teman ya. Karena mereka nggak bakal ngerti bahasa lain segampang mereka ngerti
bahasa-bahasa seperti makanan ini teman-teman ya. Buat makanannya apa? Buat metode hand speed, pilih makanan yang solid ke arah cair alias kental teman-teman ya. Bisa bubur bayi, bisa pisang kalian benyekin teman-teman ya. Bisa banyak banget hal. Yang penting ketika kalian cedokin itu ada makanan di atas kalian seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian nanya ini apa, ini campuran roti bayi yang rasa pisang teman-teman ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Metode ini bisa aja kalian pakai terus ya. Bisa kalian pakai terus ke sugar glider kalian sampai kira-kira dia itu udah konsisten menggunakan lidah. Ingat, kita cuman bakal kasih dia makan kalau dia nyodorin lidah. Kalau dia pakai gigi, jangan pernah kita kasih dia makanan teman-teman ya. Yang ini nggak tahu nih dia. Nah, kita cuma bakal kasih dia makan kalau misalnya dia pakai lidah. Nah, kalau digigit tarik ke belakang gitu teman-teman. Biar dia tahu. Gigitnya sebenarnya nggak sakit teman-teman, cuman nyebelin aja. Kadang kita mikir kayak, ih kenapa sih masih pakai gigi ya kan? Padahal sebenarnya dia emang beneran mau makan, cuman memang dia belum diajarkan cara yang benar. Nah, ini juga supaya mereka tuh bisa tahu bahwa kita ini sebagai owner itu fungsinya ngasih mereka makanan dan bukan buat mencoba mencelakai mereka. Kira-kira seperti itu guys. Tuh kan aku digigit. Gigitnya sebenarnya nggak sakit teman-teman ya. Gigitnya sebenarnya sangat sakit. Mereka nggak gigit bener-bener gigit pingin bikin berdarah. Cuman gigit karena mereka tuh sebatas mereka tuh nggak ngerti. Jadi kita tarik aja ke belakang terus sampai mereka nah tuh masih gigit, nggak sakit teman-teman, nggak sakit jujur, cuman nyebelin aja karena mereka belum mengerti teman-teman. Dan itu adalah cara terbaik versi aku mengatasi sugar glider yang galak. Situ dulu buat video kali ini, aku harap kalian mengerti dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe ya.